Masjid Raya Ittihadul Ummah Pandau, seluruh para pengurusnya dan para tokoh-tokoh masyarakatnya dan para asatidz imam kita dan Bapak Ibu semuanya, jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir, dan anak-anak kami juga semuanya yang insyaallah kita mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam yang di sini malam keberapa nih? Karena ada dua versi kan. Ada versi hari Senin, ada versi hari Selasa. Jadi kalau versi hari Selasa maka malam ini adalah malam ke-18. Dan insyaallah nampaknya ini Masjid Raya Pandau ini masih penuh ya. Tidak berkurang. Jadi luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu ya. Insyaallah istiqomah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini masih malam ke-18. Jadi masih dekat dengan malam ke-17. Jadi kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun di malam ke-17. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itu kalau dihitung kurang lebih 80 tahun lebih. Jadi satu malam beribadah sama dengan 80 tahun. Dan itu salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bagaimana ada satu malam di mana satu malam ini nilainya ibadahnya menyamai kurang lebih 80 tahun. Itu hadiah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu malam ke-17 Ramadan, malam turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa malam itu adalah malam turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi waktu itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-17. Jadi ternyata bisa saja malam Lailatul Qadar itu tidak 20 akhir atau 10 akhir. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, itu bukan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Karena Al-Quran itu mengalami 2 kali turun. Pertama min Lauhil Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan itu jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz.
barulah yang dari langit dunia kepada bumi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang bertahap, munajjaman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan maksud daripada kami turunkan malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus, itulah malam Lailatul Qadar. Dan itu bisa jadi 10 akhir, tidak ada masalah, karena sekaligus. Berarti bukan malam 17-nya. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran yaitu 17 Ramadan, turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berakhir di Madinah dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi kurang lebih turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mulai dari Mekah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi itulah masa Al-Qur'an turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad bertahap ya. Tidak sekaligus. Jadi ada tahapan, munajjaman. Apa hikmahnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus tapi bertahap? Nah, inilah yang kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Jadi hikmah Al-Quran turun secara bertahap, tidak sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan demikianlah wahai Muhammad, kami ingin meneguhkan hatimu. Jadi fungsi Al-Qur'an itu diantaranya adalah meneguhkan hati Nabi dalam berdakwah, menguatkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki, dicela, maka di situ biasanya Al-Qur'an datang menjadi penghibur, penguat. Maka di saat orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi Muhammad, menghina, Nabi bisa jadi sebagai manusia biasa beliau juga sedih. Beliau juga berduka. Tetapi kemudian ketika datang wahyu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau sama sekali tidak hina ketika dihina oleh orang kafir Quraisy. Engkau tidak tercela ketika dicela. Inna syani'aka huwal abtar. Justru yang terhina dan tercela itu adalah mereka yang menghinamu, wahai Muhammad. Jadi Al-Quran itu menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia bertahap. Jadi tidak sekaligus. Maka Al-Quran ketika kita baca, ketika kita dalami, ketika kita pelajari, maka insya Allah juga meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka semakin dekat kita dengan Al-Qur'an, maka insyaallah semakin teguh iman kita.
apalagi kita dalami dari segi maknanya, kita hayati, kita tadaburi, maka insyaallah menguatkan iman kita. Walaupun semuanya yang berinteraksi dengan Al-Quran semua mendapatkan kemuliaan. Kata Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, dia baca susah dia, terbata-bata dia, dia bilang alhamdu, dia bilang alhamdu, ha tengah, tetap dibaca alhamdu, susah sudah. Belum lagi yang baca al-kamdu, ada lagi yang alhamdu, susah sudah, terbata-bata dia. Tapi begitulah belajar, tidak boleh ada gengsi. Jadi walaupun sudah tua, sudah berumur, jangan pernah gengsi untuk belajar Al-Quran. Karena alhamdu itu artinya ala pujian. Tapi kalau menjadi alhamdu itu artinya ala kebinasaan. Wah, jadi jauh tuh. Jangan sampai ha menjadi ke bawah, menjadi al-ha. Tapi dia harus di tengah. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Jangan dia turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah menjadi al-ha, alhamdu, kebinasaan bagi Allah. Maka kita harus terus belajar, memperbaiki. Kata Nabi SAW, orang yang terbata-bata dia berusaha membaca Al-Quran, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Kata Nabi SAW, pahala dia membaca dan pahala dia berusaha untuk membaca. Jadi semua yang berinteraksi dengan tingkatannya masing-masing diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati, walaupun susah tetap. Mungkin sehari tidak dapat 1 juz, lambat bacanya. Ya mungkin bisanya one day one ayat, 1 hari satu ayat, tidak apa-apa. Alif lam mim, belum tepat lagi, ulang lagi, alif lam mim, belum lagi kata gurunya, ulang lagi. Ujung-ujungnya shadaqallahul azim. Ini gurunya ini ketat betul, tidak selesai-selesai dalam shadaqallahul azim, biar selesai. Tidak apa-apa 1 ayat 1 hari, tapi dia berkualitas. Kalau Imam Syafi'i beda kualitasnya. Khatamal Qur'ana sittina marrah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Jadi 2 kali dalam sehari. Itu Imam Syafi'i. Maka orang-orang yang memang ahli dalam Al-Quran itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dipuji yang belajar, yang ahli juga dipuji oleh Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah. Orang yang ahli dalam Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat pilihan Allah, sama dengan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini luar biasa, Bapak Ibu. Semakin kita baca, semakin dia memberikan ketenangan. Apalagi kalau yang membaca itu suaranya enak, iramanya mantap. Ketika irama sedih dibawanya irama nahwan, wah, sedih kita terbawa, menangis. Tidak mengerti maknanya pun menangis juga, karena orang sebelah kita menangis, mau tidak mau kita ikut menangis juga. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apa sambungannya tuh? Lupa pula. Jadi kalau sedih dibawanya irama sedih, terbawalah suasana, orang menjadi terseduh-seduh.
Tapi ketika ancaman yang menakutkan, dikeraskannya suaranya sehingga orang menjadi takut. Satu masjid menjadi menangis terseduh-seduh, takut kepada Allah. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit penduduk ahli neraka terbakar binasa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami ganti, kata Allah, dengan kulit yang baru. Tujuannya untuk apa? Liyazuqul azab, agar dia merasakan azab Allah di dalam api neraka. Wah, jadi terasa maknanya disesuaikan dengan irama. Wah, makanya sanggup orang bertahan berdiri di belakang imam sampai 2 jam 3 jam khatam satu juz. Itulah pentingnya anak-anak kita masukkan ke pondok-pondok pesantren, dia menghafal Quran. Belum lagi kalau dengan versi kiroatnya, orang membaca Maliki Yaumiddin, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Kiroat apa itu? Wah, itu ada ilmunya tersendiri. Orang baca an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dia baca an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Qira'at apa itu? Aneh-aneh kan? Itulah versi qira'at Bapak Ibu. Belum lagi ketika sampai wadduha, dia bilang wadduha wal-laili idza saja. Pernah Bapak Ibu baca itu? Kalau tidak punya ilmunya tidak boleh. Itu namanya qiraat sab'ah. Semua versi itu ada. Kami dulu kalau sholat di Masjid Al-Azhar, Universitas Al-Azhar di Kairo, sholat tarawih 23 rakaat, setiap 2 rakaat ganti qiraat. 2 rakaat ganti qiraat, bermacam-macam qiraat kita dengarkan. Salat begitu khidmat. Kenapa? Karena luar biasa pencinta Al-Quran. Makanya anak-anak kita ini kita suruh dia menghafal Al-Quran, biar mereka jadi ahli-ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita generasi-generasi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu meneguhkan hati kita orang-orang beriman. Yang kedua, kenapa Al-Qur'an ini bertahap Bapak Ibu? Karena mengajarkan kepada kita bahwa ada tahapan di dalam berdakwah, meringankan, jangan sekaligus memberatkan nanti. Makanya kita lihat misalnya khamar dilarang, diharamkan sampai 4 kali ayat turun. Pertama belum mengharamkan, kedua hanya disuruh menjauhi ketika ingin sholat. Wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati sholat kalau engkau sedang mabuk. Karena ada yang sholat membaca qul ya ayyuhal kafirun berulang kali tidak sampai. Lakum dinukum waliyadin, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum. Bolak-balik dia, padahal orang Arab bahasa dia. Kalau kita orang Indonesia bolak-balik mungkin wajar lah kan. Ini orang Arab bolak-balik tidak sampai-sampai. Kenapa? Dia sedang mabuk. Maka kata Allah, wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan dekati khamar, jangan dekati salat ketika engkau mabuk. Bertahap, belum diharamkan. Karena memang orang Arab ini sudah menikmati khamar, mereka begitu suka, begitu nikmat. Dan memang ternyata dalam Al-Quran itu khamar itu disebut minuman yang lezat. Wa min khamril ladzah lisyaribin, di antara minuman di dalam surga itu adalah khamar yang lezat bagi yang meminum. Jadi kalau khamar itu disifati lezat, laziz, nikmat. Tapi kalau air susu disifati jernih,
wa min labanin musaffa. Maka khamr itu yang apa? Yang lezat. Dan alhamdulillah nanti halal di dalam surga. Jadi kalau masuk surga, Bapak Ibu kalau penasaran dengan khamr, langsung minum khamr. Langsung mabuk ya. Langsung pesta khamr kita. Dalam Al-Qur'an itu wa min khumuril ladzah, laziz. Maka bertahap ya. Baru kemudian ayat terakhir Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamar itu dan perjudian rijsum min amali syaitan, buruk, itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau mau menjadi orang-orang yang beruntung, hindari. Barulah dia haram. Bertahap Bapak Ibu. Maka dakwah pun butuh bertahap. Kita jangan terlalu ekstrim sehingga menyebabkan orang menjadi sulit. Dikit-dikit haram, bid'ah, syirik, sesat, masuk neraka. Wah, itu jangan begitu. Ulama itu kadang-kadang berbeda pendapat. Berbeda pendapat adalah rahmat bagi kita. Ini dikit-dikit bid'ah. Kultum tarawih, bid'ah. Ini lagi bid'ah kita menurut sebagian orang. Itu terlalu ekstrim. Padahal ini majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Kita meyakini itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ tertulis waktu tausiah 20 menit sampai dengan 25 menit. Saya khawatir nanti pengurus marah pada saya, lewat dia tidak mau mengundang saya lagi. Maka oleh karena itu rasanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli-ahli Quran. Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi cahaya, datang di dalam bentuk orang yang ganteng, orang yang bercahaya nanti di alam barzakh. Maka penduduk ahli kubur bertanya, siapa engkau? Nanti dia bilang, akulah Al-Quran yang engkau baca. Aku baca Al-Quran. Jadi jangan khawatir mati kesepian. Karena kalau senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu datang menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi cahaya di alam barzakh. Memang nampaknya sendiri dimasukkan di alam kubur, tapi setelah itu kemudian dia punya teman. Lah, lanjut lagi ceramahnya nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, istiqomah di bulan Ramadan, dan kita semua insyaallah dirahmati, diberikan cahaya melalui Al-Qur'an, dan generasi-generasi kita, anak-anak kita menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.